Sungguhnya para ulama mengatakan al-iman nisfan. Sungguhnya iman itu terdiri atas dua perkara, yaitu asyukur was sabar, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan dan bersabar atas ujian dan musibah yang Allah berikan. Tatkala terkumpul pada seorang sabar dan syukur, makalah telah sempurna imannya. Oleh kerana dalam banyak ayat Allah menggabungkan dua sifat ini. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur." Sungguh yang pada demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap hamba yang sabbarin syakur, yang selalu bersabar dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang syukur. Di antara hal yang membantu kita untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu merenungkan bahwasanya nikmat Allah kepada kita sangatlah banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Kenikmatan apa saja yang kau rasakan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat memiliki rumah, nikmat keamanan, nikmat ketentraman. Semua nikmat, nikmat jabatan, nikmat apapun yang kita rasakan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dua ayat, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ma'asyiral muslimin, jikalau seorang duduk kemudian dia berjam-jam bahkan berhari-hari mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, kata Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kenapa? Karena nikmat Allah terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita. Di antara bentuk-bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah berikan, menyempurnakan nikmat kepada kalian, nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Nikmat yang zahir yang sering kita lihat, yang mungkin kita lihat secara langsung, kita rasakan secara langsung, seperti kesehatan, kita memiliki rumah, kita memiliki istri, kita memiliki anak-anak, ya, kita bernegara, hidup dengan ketentraman, hidup dengan kenyamanan. Ini nikmat yang zahir. Kita bisa belajar, bisa sekolah, bisa melihat anak-anak bermain dengan ceria. Ini kenikmatan zahir. Di sana juga ada nikmat batin. Bahkan sangat mulia nikmat tersebut. Bahkan lebih daripada nikmat zahir yang kita rasakan. Seperti nikmat iman, nikmat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat An-Nahl, yaitu surat yang ke-16, sebagian ulama menamakan surat ini dengan surat An-Ni'am, dengan surat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada surat ini Allah buka dengan menyebut nikmat-nikmat Allah. Ayat pertama sampai ayat ke-18, ketika sampai ayat ke-18 Allah berkata, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Dari ayat 1 sampai 18 Allah menyebutkan nikmat-nikmat. Nikmat yang pertama yang Allah sebutkan, "Ata amrullahi fala tasta'jilu." Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Nikmat yang pertama Allah sebutkan, Allah katakan, Allah turunkan kepada malaikat wahyu melalui malaikat kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, yaitu wahyu yang Allah turunkan kepada para rasul. Ini nikmat, an anziru, agar para rasul tersebut memberi peringatan. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nikmat pertama yang Allah sebutkan dari rentetan nikmat adalah nikmat tauhid. Ini terkadang tidak kita sadari, ini nikmat batin yang luar biasa. Lihatlah, kita lihat sekeliling manusia, betapa banyak miliaran manusia masih menyembah manusia, masih menyembah nabi. Miliaran manusia masih menyembah berhala. Miliaran manusia masih menyembah sapi. Betapa banyak orang yang masih melakukan kesyirikan, masih banyak percaya kepada dukun, masih banyak kasih sajen kepada ruh-ruh dan jin-jin. Sementara Allah katakan, an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, berilah peringatan kepada manusia bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya aku, Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kepadaku. Nikmat iman, nikmat tauhid yang menyelamatkan seorang kelak di akhirat dari azab neraka jahanam yang kekal abadi menuju kenikmatan surga yang abadi pula. Nikmat ketentraman, nikmat kebahagiaan.
Betapa banyak nikmat batin yang kita rasakan meskipun kita tidak memiliki harta yang banyak, meskipun kita tidak memiliki kemewahan, terkadang kita tidak memiliki jabatan, tetapi dengan ketakwaan dan keimanan Allah berikan kebahagiaan kepada orang yang beriman, nikmat batin. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, dan dia dalam kondisi beriman, maka kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan.